Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah kembali pertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga. Terlebih Allah pertemukan kita di salah satu bulan yang mulia dan di hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, disampaikan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal saleh yang pada saat itu dikerjakan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lainnya. Maka Rasul melanjutkan, yakni ayyamal asyri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya kata Rasulullah bahwasannya di antara hari-hari yang dimana amal-amal ketika dilakukan dicintai oleh Allah, di antaranya adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat kembali mempertegas dengan mempertanyakan, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul, tidak juga jihad di jalan Allah? Qala, maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, illa kecuali ada seseorang, ya, rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Ada orang yang keluar di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak kembali sedikit pun dari semuanya. Artinya ada seorang yang berjihad, tidak hanya dia keluar dengan dirinya, tapi dia juga mengorbankan harta-harta yang dimilikinya, kemudian dia tidak kembali. Tentunya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bersemangat beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya ahabbu ilallah, ya, lebih dicintai oleh Allah daripada yang kita kerjakan di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain. Bahkan Allah pernah berfirman, wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar dan 10 hari atau 10 malam. Kata para ulama, di antara makna 10 malam ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Meskipun para ulama berselisih pendapat yang dimaksud dengan 10 di sini, tetapi sebagian yang lain mengatakan ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan di antara para ulama ada yang menyebutkan mana yang lebih afdol antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 terakhir malam Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Di antaranya Syekh Abdul Razak, ya, beliau pernah menyebutkan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan bahwasannya di antara 10 hari yang terbaik, antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dan 10 terakhir bulan suci Ramadan, mana yang lebih baik? Mana? Semuanya. Lebih, berarti kan ono sing paling. Nah, kata beliau, annal asyral ayyamal awal min syahri dzulhijjah ya khairu ayyami sana alal itlaq. 10 siang hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada hari-hari setahun secara mutlak. Wal asyral layali, adapun 10 malam al-akhirah min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, ya khairul layali, itu adalah sebaik-baik malam, ya, dalam setahun secara mutlak. Artinya ketika ditanya, kata beliau, 10 hari terbaik di waktu malam adalah 10 terakhir Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar, dan 10 siang terbaik adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah alal itlaq, secara umum, ya. Maka ini juga mengingatkan kita, dulu ketika 10 terakhir Ramadan kita totalitas kita, bahkan sampai masjid-masjid itu njagani wong sing qiyamul lail tuh kok ono kopi sak literan ben kuat melek gitu kan. Bahkan Masya Allah, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan keluarga-keluarga mereka, tujuannya apa? Fokus ibadah. Tetapi ketika di 10 awal bulan Dzulhijjah, lempeng-lempeng wae, ya, lempeng-lempeng wae, subhanallah. Maca Al-Quran ya biasa, no masjid ya panggah telat, ya kan gitu. Seolah-olah 10 pertama bulan Dzulhijjah nggak ada keistimewaan. Padahal tadi kata Rasulullah, tidaklah amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Bahkan tadi kita sebutkan, ya, 10 hari terbaik ya di sini nih. Tapi sayang, sebagian kaum muslimin, ya, bersemangat di 10 terakhir Ramadan, tapi kurang ada ghirah, kurang ada semangat dalam mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan ketaatan-ketaatan. Maka ini menjadi sebuah nasihat berharga buat kita semuanya. Kita ingin menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, kita ingin mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka manfaatkan setiap peluang dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Wujud syukurnya kita atas nikmat ini adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk lebih dekat kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan. Jenengan tahajud, lanjut qiyamul lail malam, loro sebutan, ya. Atau ada yang Masya Allah qiyamul lail dari jam setengah 12, setengah 1 sampai jam 3, Masya Allah, lanjut subuh berjamaah, begitu luar biasa. Maka ayo disambung semangat itu, ya, kita lanjutkan semangat beribadah itu di bulan Dzulhijjah ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengisi nih waktu-waktunya dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanutan teladan, ya, manusia terbaik, Khalilullah, kekasih Allah, yang siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam akan baik amalnya, siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam akan baik ibadahnya,
siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam akan baik akhlaknya, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah dikatakan Rasul karena beliau adalah utusan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maka siapa yang mengikuti akan baik itu ibadah-ibadahnya. Salatnya kalau mengikuti Rasulullah akan baik. Bahkan Rasul menegaskan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, fa insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas lanjutan kajian kita. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang adab apa? Bulan lalu kok. Bulan lalu adab apa? Bulan lalu kita bahas tentang adab apa? Salam. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya tentang adab dalam bermajelis ilmu. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib, dan ini tidak bisa ditawar. Ya. Bahkan kaidah menyebutkan al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara itu hukumnya sebagaimana tujuan. Bila salat 5 waktu hukumnya adalah wajib, maka mempelajari masalah itu juga hukumnya wajib. Ya. Maka ini harus senantiasa kita bersemangat. Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh generasi-generasi terdahulu, ketika kewajiban itu datang kepada kita tapi kita tidak siap dengan ilmunya. Ya, kewajiban telah datang kepada kita tapi kita tidak siap dengan ilmunya. Contoh, ya, haji itu wajib bagi siapa? Yang mampu. Tapi ketika dia sudah berkemampuan mau berangkat tapi tidak tahu ilmunya, subhanallah, betapa banyak penyelewengan, atau betapa banyak seseorang yang beribadah haji justru apa yang dilakukan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-ilmu. Dia tidak memiliki ilmu, nggak mau wukuf di Arafah. Alasannya sudah bayar mahal-mahal. Ya. Dan ini bisa terjadi. Salat diperintahkan Rasulullah untuk nina. Kemudian milih sholat dengan cepatnya, dengan kilatnya. Alasannya semakin kilat semakin tumak nina. Ini konsepnya bagaimana? Kenapa bisa terjadi demikian? Al-ilmu. Makanya dikhawatirkan oleh para ulama dan generasi-generasi terdahulu adalah ketika kewajiban itu datang, ya, idza hadara waqtuhu, datang tuh masanya, datang itu waktunya, tapi kita tidak siap dengan ilmunya. Betapa banyak kemudian anak-anak kita, terlebih yang perempuan, ketika sudah masuk usia balik tidak siap, belum siap. Kenapa? Salah satu hal yang kurang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya adalah ilmu masalah darah. Terus bingung. Ya, padahal ketika wanita sudah datang tuh masa tersebut, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dikerjakan. Tapi ketika tidak diajarkan ilmunya, sudah bingung tuh, gelagapan, kebingungan nantinya. Maka disinilah pentingnya sebuah ilmu. Ya, pentingnya sebuah ilmu. Apalagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fil ibadah, asal dari sebuah ibadah itu hukumnya apa? Haram. Sampai apa? Sampai adanya pertanyaannya. Mungkinkah kita tahu sebuah dalil bila kita tidak mau hadir ke majelis ilmu? Mungkinkah kita akan tahu ini dalilnya apa kalau kita tidak belajar?
Makanya bila dikatakan hajah, kebutuhan diri kita, fisik kita kepada makanan, ya, dan diri kita terhadap ilmu sejatinya jauh lebih butuh terhadap ilmu. Kenapa? Ketika seseorang tidak makan, meninggal, selesai urusannya. Tapi ketika dia ibadah, tidak tahu ilmunya, menjalankan apapun tidak tahu dasarnya, maka yang ada ini adalah akan berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Maka disinilah pentingnya kita belajar agama, pentingnya mempelajari firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu urgennya sebuah ilmu itu, ya, begitu pentingnya sebuah ilmu itu. Tetapi ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita masih meremehkan sebuah ilmu. Kaum muslimin masih sebagiannya menganggap remeh yang namanya ilmu. Bahkan dikatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu. Wa anta tahrusul mal, sedang dirimu akan bersusah payah menjaga hartamu agar jangan sampai berkurang, agar jangan sampai hilang, agar tersimpan rapi, kalau bisa bertambah, ya. Tapi kalau ilmu beda, kita yang dijaga. Tetapi terkadang ucapan ini atau terkadang apa yang kita sampaikan ini berbalik. Ketika ilmu itu lebih penting, seharusnya usaha yang kita lakukan tentu lebih besar, gitu kan? Kalau kita katakan ilmu itu lebih penting daripada harta, berarti motivasi dan semangat kita harusnya lebih besar daripada masalah harta. Tetapi subhanallah, dalam urusan harta nggak ada tuh orang-orang yang seorang pegawai, kalau orang swasta bebas, yang mau budal isu, budal sore bebas. Seorang pegawai, anggapan saja PNS, dia itu berangkat on time, Pak. Gue jujur loh ya, nah jujur ya mboh gitu. Kerja di kantor, saya itu kadang-kadang mendapati sebagian saudara kita, masya Allah, kerja di Surabaya, itu nyampe rumah itu jam 8, engko sak durunge subuh wis berangkat maneh. Leres mboten yang kerja di Surabaya, agar jangan terlambat karena ada konsekuensi dan resiko, ya. Bila ilmu itu khairun minan mal, ya, lebih baik daripada harta, tentunya motivasi dan semangat kita akan lebih besar daripada itu semua. Ibnu Addi rahimahullah, beliau pernah menyebutkan, aku melihat majelis Al-Firyabi yang diperkirakan terdapat 15.000 tempat tinta, dan kami harus menginap di tempat yang akan didudukinya besoknya untuk dapat menghadiri majelis tersebut. Nanti ngajine sesuk kudu wis nginep mulai saiki, booking. Bukan booking lagi, booking kak tinggal toh, nginep iki. Nggak ada sebatan. Dan ini ada di majelis-majelis ilmu yang kita lihat ya sampai booking beberan ya, tahu beberan ya? Ada itu, subhanallah. Karena mereka menganggap ini sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga. Makanya tidak heran bila kemudian ilmunya orang-orang terdahulu itu berkah, ya. Karena mereka tahu betul akan urgensi sesuatu. Makanya sekali lagi, ilmu adalah sesuatu yang sangat luar biasa berharga untuk kita semuanya. Bahkan mohon maaf,
seekor binatang itu bernilai kalau duwe ilmu. Manuk itu pintar ngoceh larang kok. Leres mboten? Ya. Manuk itu pintar ngoceh larang. Anjing itu kalau tidak memiliki keterampilan untuk berburu dilarang kok untuk merawat. Tapi kalau dia punya keahlian untuk berburu, jaga rumah dan lain sebagainya, atau anjing pelacak, ya boleh itu dirawat. Tapi tempatnya tidak ditaruh di dalam rumah. Kenapa? Ada kelebihan. Loh, kewan nih loh, ketika memiliki kelebihan masalah tersebut, kedudukannya tinggi, regane ya dhuwur. Nah ngono ta. Nah podo-podo ngrumatine kan saya itu ini. Bahkan ada jamaah itu yang kalau nggak salah burung apa itu dijoli opo kendaraan, gak usah. Loh iya, kalau duwe napa sesuatu yang lebih ditinggikan. Orang tidak beragama Islam itu loh, kalau dia punya ilmu meskipun umum, kedudukannya tinggi di mata manusia. Namanya dielu-elukan. Lha sebutan. Zaman ketika masih SD, kalau nggak salah, guru jelaskan tuh penemu lampu pijar. Siapa? Oh ngerti awak dewi. Ya. Meskipun nggak beragama Islam tuh, di dunia kedudukannya tinggi tuh. Itu di dunia loh. Nah orang-orang yang beragama Islam ketika dia memiliki ilmu agama, Allah tinggikan kedudukannya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebegitu pentingnya masalah ilmu ini, maka tidak heran sebegitu konsensnya generasi terdahulu terhadap masalah ilmu, sampai mereka datang ya booking 1 hari sebelum, sampai seperti itu. Bahkan generasi-generasi yang lain bagaimana mereka berjalan ya ratusan kilometer demi sebuah hadis. Itu mereka. Ya. Makanya ini juga menjadi sebuah nasihat buat kita semuanya akan pentingnya sebuah ilmu itu sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka-mereka yang berilmu. Bahkan Allah membanggakan mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Kita sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, makanya di antara tempat terbaik untuk belajar itu masjid. Salah satu tempat belajar terbaik itu masjid, kajian yang diwai apik, tapi di antara tempat yang terbaik itu tetap di dalam masjid. Karena ada sebuah hadis Rasul pernah menyebutkan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, dia datang ke masjid itu tidak lain dan tidak bukan untuk belajar agama ya, atau mengajarkan agama. Berangkat ke masjid ya, dia datang ke sana tidak lain dan tidak bukan untuk apa tadi? Belajar agama atau mengajarkan agama. Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Itu di masjid. Makanya kalau ditanya, wah pengajian yang ini terbaik tetap di masjid. Kalau musola ya podo, masjid itu musola. Iki masjid atau musola? Gak terima. Masjid atau musola? Sekono wis. Silakan berselisih pendapat. Ya, ikhtilaf di antara para jamaah. Jadi tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka baca tuh firman-firman Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya.
mengajarkannya, illa nazalat alaihi musakinah, Allah turunkan tuh ketenangan. Sebaik-baik tempat mencari ketenangan adalah di majelis ilmu. Sebaik-baik tempat mencari ketenangan adalah di majelis ilmu. Bagaimana di pantai Ustaz? Tenang, mulih balik budrek. Nggak percaya? Buktikan. Ya. Atau di Batu, ada kan itu apa? Garden apa? Kembang-kembangnya? Love garden. Apa? Baluga. Budalo nyampe kono meripate rada ijo. Soalnya ndelok tanduran kan. Mulih podo. Kurang-kurang didik lah. Ya. Tapi ketika kita hadir di majelis ilmu yang menyebutkan ini Rasulullah, Allah pasti akan berikan ketenangan. Pasti itu. Wa wasyatumur rahmah. Rahmat Allah akan diberikan kepada mereka. Wa hafatsumul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, ini Allah banggakan mereka, Allah sebut-sebut namanya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, fulan bin fulan disebut. Makanya kalau ada orang, apalah arti sebuah nama? Penting. Dalam Islam itu nama itu penting. Makanya Nabi pernah ganti namanya orang kan? Ya, jangan apalah arti sebuah nama. Kok kurang ngaji nih, kurang suwi kok. Kopi ini kurang. Penting nama itu, bukan nggak penting. Nggak ada tuh orang ngasih nama tokonya toko bangkrut, ndang ya no. Enem undang. Penting nama itu, nama adalah doa. Dan kita akan dipanggil di hari kiamat ya ini. Fulan bin fulan. Ya. Allah banggakan para penuntut ilmu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Yang mungkin berbeda dengan kita, ya sami'na wa asaina. Yo krungu, ya kadang enggak tak lakoni. Bahkan sami'na wa tak pikir-pikir sih. Ya krungu tapi nek nguntungkan tak lakoni, nek merugikan ya tak tinggal. Itu kan manusia, ada sisi itunya. Bahkan sebagian majelis ilmu kalau bahas masalah riba, terus nggak kudu teko aku, panas kupingku. Nek sami'na wa tak pikir-pikir saiki. Nek gak bahas sesuatu yang merugikan saya tak teko, nek merugikan ya sik dah. Tak gelek sing ustaz sing luwih adem. Ya. AC iku. Ya, saat sing menyejukkan. Ya, memang sesuatu itu kalau bertentangan dengan kita, kalau kita nggak menundukkan akal kita dan hawa nafsu kita, ya kuping rasanya panas. Ya, jadi gak ngepuki awak dhewe tapi rasanya kayak digepuki ngono lah. Ngono wae di sini. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah membanggakan mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masalah ilmu, begitu berharganya dan mulianya majelis ilmu, sampai Rasulullah mensifati majelis ilmu itu dengan apa? Raudhah. Ya, disifati dengan apa tadi? Raudhah. Saya pernah menyebutkan, mudah-mudahan tidak salah ya, dulu bahwasannya di antara raudhah yang ada di dunia ini satu yaitu majelis ilmu. Ya, yaitu majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, nikmati, bersenang-senanglah kalian di dalamnya. Mambiro gitu loh. Para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa taman dari taman-taman tersebut? Rasul menjawab, halaqul dzikri, itu adalah majelis-majelis yang disebut nama Allah di dalamnya. Ya. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikah yatlubuna halaqal dzikri
fa idza atau alaihim haffu bihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat, memiliki para malaikat yang mereka selalu mencari majelis-majelis pengajian di dunia. Kalau mereka telah menemukan, maka mereka akan melingkupi orang-orang yang hadir di majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Makanya tenang, damai, ya, menyejukkan, ya. Itu majelis ilmu itu ada ketenangan. Allah turunkan ketenangan, di antaranya malaikat-malaikat mencari itu. Makanya alangkah ruginya kita bila kita tidak berusaha ada di taman-taman tersebut. Dan yang kedua, taman-taman tersebut ada di Masjid Nabawi. Loh, kita ke sana lo butuh uang, modal, tenaga, dan mengumpulkannya juga nggak mudah. Iya, kalau yang gajinya 271 triliun gitu, enak gitu kan gitu. Masalah ya waduh yo nolilang oke yang gelundung kabeh. Butuh waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Dan pun nyampe sana pun paling 2 kali. 1 lewat dari travel, 2 lewat daftar aplikasi nusuk. Atau. Nah, tapi di majelis ilmu seperti ini kita bisa setiap waktu nih. Mau sehari 3 kali bisa. Wong iki wayo ping pindho mari iki. Nah, nanti kalau sore mau datang lagi, malam cari lagi 4 kali sisa. Habis sisa ono nih 5 kali. Ya. Apalagi mari subuh enek, duha, menjelang duhur, nah ini maghrib, isya, wah karek nyari awak dhewe. Ya. Dan tidaklah disifati taman dengan taman-taman surga, kecuali kata para ulama diharapkan nantinya kita bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini diantaranya. Makanya majelis ilmu itu ya adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa nilainya di sisi Allah. Hadiri majelis-majelis ilmu, bukan majelis ghibah, ya, majelis ilmu yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Lah karena begitu berharganya ilmu itu, begitu mulianya kedudukan orang yang punya ilmu itu, dan begitu pentingnya ilmu itu, maka dalam mempelajarinya agar kita bisa meraih ilmu itu sendiri, kita harus mempelajari adab itu sendiri. Karena tidak mungkin kita akan memiliki ilmu yang baik tanpa adab yang bagus. Ya, Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah, beliau mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Di zaman dulu ya, geni sokondi. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasad, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab yang benar engkau akan paham ilmu. Makanya sesuatu yang penting yang didahulukan sebelum ilmu itu sendiri, adab dalam bermajelis ilmu. Makanya mohon maaf, banyak orang yang pinter tapi lisannya keblinger. Mohon maaf ini, banyak orang yang paham, pinter tapi lisannya keblinger. Mereka mencela guru-guru mereka, mereka mencela saudara-saudara mereka, ya. Pinter tapi gak diadab, gak punya etika, ya. Subhanallah, kemarin ada beberapa remaja selepas kajian ngajak sharing, gimana yo ngajarkan kepada anak-anak, ya, ngajarkan anak-anak agar ilmu yang mereka pelajari ini tidak menjadi bumerang. Maksudnya bagaimana?
Jangankan anak-anak, kita saja tahu ilmunya, tapi kalau nggak tahu adabnya, kadang-kadang serampangan. Ini halal, ini haram, oke. Tapi kadang-kadang menasehati orang sakarpe. Bener? Sehingga orang itu bukan respect kepada agama kita, justru menjauh dengan kita. Wah, itu malah ngaji kok malah koyok ngono. Leres mboten? Kenapa? Adab. Sebagian saudara kita yang ngaji, kadang-kadang justru setelah ngaji malah banyak masalah dengan orang tuanya. Sehingga muncul sebuah kalimat dari orang tua, nek sampean ngaji malah koyok ini, wis ra usah ngaji. Benar dengar kalimat itu? Nek olehmu ngaji, lisanmu lebih tajam kepada orang tuamu, ra usah ngaji. Kenapa bisa seperti ini? Salah satunya adab. Semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya semakin tawadhu. Ya, kan itu. Kalau kita buka surat Luqman, ya, di antara yang disebutkan di dalamnya, ketika orang tua menyuruh kepada kemaksiatan, ya, ketika menyuruh pada kemaksiatan, apa yang diperintahkan di sana? Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ojo ditaati, tapi ini urusan dunia, bermuamalalah dengan yang terbaik. Nah, balik mana iki? Ini gak ngerti adab. Waduh, buyar iki. Wong tuaku malah menghalangiku dari beribadah kepada Allah. Iki. Akhirnya subhanallah, benturan dan benturan. Disinilah pentingnya adab, agar nantinya kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang memiliki adab. Tambah ngaji, tambah suwi, lah salam wala kalam karo tonggo. Salam ora nyopo ora. Hasil dari belajarnya apa? Salam itu diperintahkan sesama muslim atau sesama golongan? Inilah ma'asyiral muslimin. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Paham itu adabnya. Ya. Dan Imam Malik rahimahullah sangat paham, ya. Ibunya Imam Malik pun paham dengan masalah ini, paham dalam mendidik anaknya. Beliau memperhatikan keadaan putranya saat tidak mau pergi belajar, Pak. Ibunya Imam Malik, tatkala Imam Malik mau belajar, mau datang ke taklim gitu kan ya. Kalau sekarang kan taklim ya, atau kajian. Ibunya sangat menaruh perhatian. Karena ini gerbang. Kan tadi kita katakan bil adab tafhamul ilm. Dengan adab kita akan paham ilmu. Makanya Imam Malik, ibunya Imam Malik ini benar-benar konsen memperhatikan anaknya ketika mau belajar ngaji atau mau ke majelis taklim. Imam Malik rahimahullah mengisahkan, qala Malik, ya, berkata Imam Malik, qultu li ummi, aku berkata pada ibuku, adhabu fa'aktubal ilm, aku mau pergi belajar, bu, kalau ajengnya berangkat ngaji. Faqalat, maka ibu beliau berkata, ta'al, reniole, ya, renio, falbas thiyabal ilm, pakailah pakaian ilmu. Fa'albasatni mismaratan, lalu ibuku memakaikan aku mismarah, suatu jenis pakaian yang istimewa, ya. Wa wadu'at tawilata ala ra'si, beliau meletakkan peci di kepalaku. Wa ammatni fauqaha, kemudian memakaikan surban di atas peciku.
Tsumma qol, kemudian berkata kepadaku, ya, tsumma qalat, kemudian berkata kepadaku, idhab faktubil an, lewis berangkato, silahkan belajar. Wa kanat taqul, ya, dia juga berpesan kepadaku, idhab ila Rabi'ah, pergilah kepada Rabi'ah. Rabi'ah itu gurunya Imam Malik. Le berangkato ning gurumu, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Gak heran kemudian ada ulama, imam besar sekelas Imam Malik, ternyata ibunya punya konsens dalam masalah ini, memperhatikan adab ternyata. Dan dengan adab yang benar dalam menuntut ilmu, seseorang itu akan meraih berkahnya ilmu. Itu loh. Ya. Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, di antara adab menuntut ilmu, beliau mengatakan hatta yata'allama ma yasjadu bihi indallahi fahman fi dini, hendaknya amalkan semua adab-adab penuntut ilmu hingga Allah menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Jadi ulama dulu itu sebelum bahas terlalu jauh, dibahas dulu nih adab-adabnya, dibahas dulu tuh bagaimana etikanya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi, kalian lebih membutuhkan adab meskipun sedikit daripada ilmu yang banyak. Ya, kalian lebih butuh dengan adab. Dan disebutkan pula di antara ucapan-ucapan generasi terdahulu, al-adabu fil amali alamatu qabulil amal, adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Ya, bahkan banyak ucapan-ucapan generasi terdahulu, di antaranya Ibnul Mubarak, Imam Ibnu Sirin, ucapan yang masyhur di antara mereka, ta'allamnal adab salasina aman, kami dulu itu mempelajari masalah adab 30 tahun, wa ta'allamnal ilma isyrin, dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Makanya Pak ulama kan ngapunten ya, dari dulu kan perbedaan pendapat itulah ada toh Pak, tapi kenapa orang geger kayak model saiki? Adab. Jangan dikira perbedaan pendapat itu baru muncul tahun ini, dari dulu ada. Wong tidak semua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu selaras dengan pendapatnya imam-imam yang lain. Harus betul. Tapi lah saya yang keweger, subhanallah, bahkan mencela saudaranya. Pokoknya ora podo iki berarti wis, ya, subhanallah. Adab balik mana? Ya. Termasuk adab kepada diri sendiri. Apa itu? Ya, di antara adab kepada diri sendiri itu ya salah satunya tidak sadar diri. Ya, salah satu adab terhadap diri sendiri yang mulai hilang apa? Tidak sadar diri. Nah, lagi belajar wingi gurune dientekno kabeh. Ngalur mboten. Nah, itu bentuk adab kepada diri yang tidak paham itu, tidak sadar diri, nggak sadar posisi, itu sopong loh. Subhanallah. Jadi di antara perkataan Ibnul Mubarak, ta'allamnal adab, kami belajar masalah adab 30 tahun, wa ta'allamnal ilma isyrin, dan kami belajar ilmu 20 tahun. Nggak heran kemudian ilmunya berkah.
Jadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana tadi kita katakan, dengan adab itulah ilmu akan menjadi berkah, bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Bahkan disebutkan nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin min hadis. Kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai masalah hadis. Ini di masa beliau loh, di masa dulu. Ya. Zamannya beliau. Zaman dulu saja seperti ini. Makanya ini loh sekarang yang mulai hilang. Mempelajari adab ini sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Wahab pernah mengatakan, disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi. Kata beliau, yang kami nukil dari Imam Malik, aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi, lebih banyak dalam hal adab dibanding dengan ilmunya. Ya, ini yang disampaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menekankan tentang pentingnya adab bagi para penuntut ilmu. Kata beliau, adabul mar'i, ya, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang adalah tanda kesuksesan dan kebahagiaannya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Adapun kurang adab adalah tanda kegagalan dan kesedihannya. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adabi. Tidak ada karunia yang paling bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat melebihi adab. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adabi. Dan tidak ada musibah yang paling bisa menghalangi seseorang dari kebaikan dunia dan akhirat melebihi kurangnya adab. Kita bisa bahagia, bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nih adab bener. Ya. Kita belajar nih, kalau nggak adabnya nggak benar, sulit rasa-rasanya untuk mendapatkan ilmu. Maka insya Allah di kesempatan hari ini, ya, ini akan kita bahas bagaimana adab, ya, seorang penuntut ilmu. Ya, bagaimana adabnya seorang penuntut ilmu itu. Nah, kita harus ngaji bendino masalahnya. Ya, kita sudah ngaji setiap hari, setiap waktu, maka kita butuh dalam masalah ini. Di antara adab yang pertama, adab seorang penuntut ilmu adalah mengikhlaskan belajarnya, kedatangannya ke majelis ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu ibadah enggak? Kalau ibadah hanya boleh ditujukan hanya karena Allah, jangan untuk yang lainnya. Tak ngaji aku, biasanya ono voucher nih. Menuntut ilmu itu harus ikhlas. Nggak mungkin Pak kita dapat ilmu kalau nggak ikhlas. Sekali lagi, kita nggak akan dapat ilmu kalau berangkat kita bukan karena Allah. Sekalipun 200 majelis ilmu kita datangi setiap pekan, kalau kita nggak ikhlas datangnya, nggak mungkin dapat ilmu. Ya, nggak mungkin kita akan dapat ilmu. Dan kadar keikhlasan kita itulah yang menentukan kadar dapatnya kita terhadap ilmu. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm, beliau mengatakan, wa innama yunalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang itu mendapatkan jatah ilmu sebanyak kadar ikhlasnya.
Makanya di antara hal yang harus kita benahi, harus kita tata niat kita, ya, ketika mau berangkat ke taklim itu tata bener-bener rijik tenan, bener aku datang karena Allah. Setiap mau berangkat tanyakan pada diri kita, aku berangkat ngaji ini karena Allah atau hanya sekedar euforia semata? Ya, ya nggak apa-apa karena euforia, alhamdulillah luwe apik ketimbang ora teko kan gitu. Tapi untuk meraih ilmu ini butuh keikhlasan. Untuk mendapatkan ilmu itu butuh keikhlasan dan dapat pahala gitu loh. Kalau kita datang lillah karena Allah, satu dapat pahala, dua dapat ilmu insya Allah. Meskipun dapatnya itu ala qadri ikhlasihi, sesuai dengan kadar ikhlasnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Kita datang karena Allah, bukan karena yang lain. Mungkin kadang-kadang kita datang dengan keluarga, sungan karo ibu ejak budal, swayah santai gitu, dino minggu iki wayahe weekend, malah kon budal ngaji, gak krono ibu ora budal. Iki repot iki. Tenagane padha, waktune padha, tapi oleh ora padha. Eman kan? Awak dhewe wis ngetoni tenaga, waktu tapi nggak oleh apa-apa. Eman. Maka sebelum berangkat luruskan niat hanya karena Allah. Saya datang ini murnikan tuh bener-bener tuh. Satu dapat pahala. Yang kedua tadi kita katakan kadar dapatnya ilmu itu sesuai kadar apa tadi? Ikhlas. Ya, sesuai kadar keikhlasannya. Makanya kadang-kadang mohon maaf Pak, kita lihat orang itu ya biasa-biasa wae nek ngaji, tapi kadang-kadang pengamalnya luar biasa dalam mendapatkan ilmu, diamalkan bener-bener konsen. Kenapa? Salah satunya ikhlasi Pak. Ya, salah satunya keikhlasannya. Dia nggak terlalu mungkin nggak terlalu hafal, tapi apa yang dia dengar dia amalkan, dia dengar dia ajarkan kepada yang lainnya. Inilah salah satu bentuk dia mendapatkan ilmu. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang dia amalkan dan dia kerjakan dan dia ajarkan, itu ilmu. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, naudzubillah, jangan sampai kita hadir ke majelis ilmu karena yang lain. Ya, ada sebuah hadis yang mungkin menjadi nasihat buat kita. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dilakukan karena Allah, ikhlas, tapi dia tidak melakukan hal itu, justru dia lakukan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Subhanallah. Apakah mungkin Pak ada orang datang ke pengajian tidak ikhlas? Ada. Kita nggak tahu urusan hati orang. Pernah ada tablik akbar di pondok, dan saat itu momen mendekati pemilihan kepala daerah. Itu ono kartu sak gebok Pak, coblos nomor sekian, disita sama panitia, sak gebok Pak, disita. Kita nyuruh nyita, niat ngaji apa niat apa kampanye nih gini. Kita nggak tahu urusan hati orang loh ya. Ini wis gawang ini kan ya, kita gak menghukumi orang ya, menghukumi lembaran itu sak gebok Pak. Subhanallah. Ya, untuk mendapatkan keuntungan dunianya. Subhanallah. Ya, ini kan nasihat buat kita. Kita ngaji itu untuk memperbaiki diri, liraf'il jahli an nafsi, untuk mengangkat kejahilan pada diri kita agar ibadah kita lebih berkualitas. Ya, maka sekali lagi ate berangkat luruskan niat. Toto bener-bener iku angel loh iki urusan hati.
Ngurusi hati ku luwih angel katimbang liyane. Gampang bolak-malik. Gampang. Berangkat ikhlas, ono jero masjid ya urung mesti ikhlas. Saestu, Pak. Nang jero masjid ikhlas, hati balik kadang ora ikhlas. Maka hati-hati, luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin pula menyebutkan dalam kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm, beliau menyebutkan wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis sholihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Tidaklah para salafus soleh itu unggul dan sampai pada derajat ilmu yang tinggi, melainkan karena sebab ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu. Mereka bisa di level yang tinggi keilmuannya, itu tidak lain dan tidak bukan, kata beliau, ya, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, karena ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu, mereka lakukan itu karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini juga menjadi nasihat buat kita. Dalam kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm disebutkan pula, kapankah seorang penuntut ilmu dikatakan ikhlas? Yang pertama, seorang itu dikatakan ikhlas dalam belajar agama manakala dia niatkan hadir ke majelis ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Yang kedua, dikatakan ikhlas manakala dia hadir ke majelis ilmu untuk menghilangkan kejahilan pada orang lain dengan mengajari mereka ilmu yang dia dapat. Yang ketiga, dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu ketika dia niatkan hadirnya di majelis ilmu untuk menjaga kelestarian ilmu. Yang keempat, dia niatkan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Balik ning ilmu kabeh, enggak ono datang ya biar dipanggil ustadz nang gone wis pinter. Ini juga perlu diingatkan orang tua yang mondokkan anaknya. Wah, anakku tak pondok nih ben iso dadi ustad. Ben wis dadi ustad engko numpake apa? Ben wis dijemput gawe mobil apa ya? Hijet lah. Ya, dijemput Alphard. Ben iso numpak pesawat terus. Nuntut ilmu bukan untuk itu, agar bisa taat kepada Allah Jalla wa'ala, biar ibadahnya makin bagus kan. Semakin taat pada Allah bukan untuk itu. Makanya kadang sebagian wes tak entekno duit ge mondokno lulus kok ya ora malah ngene. Subhanallah. Mondok itu biar paham agama, biar beribadahnya sesuai dalil itu kan. Saya sering ingatkan kepada wali santri di pondok kan, termasuk anak-anak. Wis ta, anak kita mau sholat 5 waktu, iku luwih apik timbang blas ora sholat nang jaba. Leres mboten? Minimal anak ayah dhewe nek mondok iku sholat 5 waktu, insyaallah jamaah. Itu minimal loh. Insyaallah. Poso Senin Kemis. Omah ya mesti kok. Yo ngaji, yo hafalan, yo murojaah, Mas, yo hafalane ora akeh. Kenapa demikian? Oh, jenenge arek. Ya. Arek itu koyok lemah. Kita pun koyok lemah, Pak, dalam belajar itu. Ono sing kena udan langsung ngalir banyune. Ya krungu, oh, metu masjid ilang. Ya kena banyu udan itu lho sing nang aspal, langsung lewat toh. Ya nek sing ngecembeng tahan dulu terus ilang. Oh, nyampe omah. Oh, sesuk. Oh, seminggu kas. Walah. Lho ana sing bertahan terus. Lho kaya ngono modele. Ya, kita juga anak-anak kita juga demikian. Makanya kalau kita mondokkan anak, mereka sholat 5 waktunya terjaga, berjamaah, ngajine terjaga, poson. Iku wis pahala, itu sudah kabar gembira buat kita. Ngoten lho. Minimal ada habit lingkungan yang bagus. Minimal itu. Ya, alhamdulillah.
Jangan sampai salah niat, oh tak pondok noli, sampean tak pondok nih ben sok men dadi ustad. Minimal sok men sampean dadi ustad jenenge ibu karo bapak lah. Muhammad bin, wah masya Allah. Anake sapa iku? Anake bapake karo ibuke. Ya. Subhanallah, bukan. Jadi dikatakan ikhlas itu ya ini diantaranya. Dia belajar untuk mengusir kejahilan pada dirinya. Dia belajar untuk menghilangkan kejahilan pada orang. Wes, aku tak belajar sing tenanan. Minimal nek keluargaku takon aku iso ngandani, keluargaku nek salah aku iso ngelikno, kerabatku nek enggak sesuai dengan Al-Qur'an aku iso ngelikno. Loh itu tujuannya belajar demi kebaikan dirinya dan kebaikan bersama. Wah, aku tak ngaji, tak belajar ben masalah iki terus terjaga. Ben ilmu iki yo enek, enggak mandek kan gitu. Ya, wah aku tak ngaji, tak amal nih ilmuku, bukan ke bangga-banggaan loh ya, untuk diamalkan, bukan dipakai bangga-bangga. Aku hafal 30 juz, aku hafal 23 juz, wah aku hafal 32 juz. Ya, bukan untuk bangga-banggaan, Pak, bukan. Ya. Saya tuh di TPQ dulu. Saya sampaikan kepada anak-anak, nek ngaji ojo mburu khatam. Wah aku wis khatam kan kadang-kadang ngoten. Nek zaman pengen khatam ae, saiki ngaji duduk mulai surat Al-Fatihah terus Al-Baqarah, langsung wae surat Anas. Mari kuwi wisan. Nggak ngoten dah. Bukan untuk itu. Untuk memperbaiki diri. Ya. Maka sekali lagi yang pertama di antara adab seorang penuntut ilmu hendaknya dia meluruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ini. Anak kita juga diingatkan di sinau. Anak itu wis ikhlas Pak, gampang aturane. Nek niatin nuntut ilmu itu gampang loh Pak aturane. Tapi nek niatin wis bukan karena ilmu, angel aturane. Anak kita jenengan kon budal ngaji nek wis niate lillah mbok masih karo ustate baleni ping 20 tetep balik ngaji neh harus mboten. Tapi nek wis niate enggak bener emoh wis baleni bu aku ngaji gak munggah-munggah wis ora kudu ngaji. Nah, wong tua kudu luruskan, kembalikan niat hanya karena Allah. Kita juga demikian, ngaji ku niate lillah karena Allah. Kenapa demikian? Karena tidak selamanya ketika kita datang ke pengajian sesuai dengan yang kita harapkan. Harus mboten. Wis datang ke tibake nggone bek jenenge gak oleh nggon terus ngadeg ngono. Pak ngaji ngadeg pisan, balik ae. Nek liate mang lillah insyaallah tetap bertahan. Ya, nek terakhir niate lillah maka kita akan tahan. Ya. Makanya kadang-kadang kita juga iri kadang-kadang dari satu sisi ya, dari satu sisi. Ketika ada majelis-majelis taklim, ada kajian yang mungkin digelar di tempat terbuka, Mas Yudan tetap bertahan. Hanya ingin taklim kepada gurunya, mendengarkan nasihat-nasihat gurunya. Di sisi lain, kita di tempat yang nyaman kena gerimis suara budal. Kena gerimis loh, itu kena udan loh. Dulu saya pernah bercerita, saya itu ini. Waktu Arima masih main di Kanjuruan, sebelum terjadinya tragedi Kanjuruan. Hujan Pak, deres, angin, saya itu. Saya baru berangkat dari rumah. Masih dapat 12 kilo kalau nggak salah. Ngemper ning masjid. Terus, Allahu Akbar. Budal apa ora, tak lanjut napa ora udane. Ada lho Pak, omah sampai 12 kilo, berarti ke kota masih berapa kilo? Masih sekitar 30 lebih. Hah? Budal apa ora, ya Gunung Geger gula. Saestu Pak. Berangkat Pak, tiba ono supporter Arema lanang wedok karo gendera sing gede ngono kuwi cekel. Berangkat. Lho sing niate dunia wae budal, awak dhewe niate akhirat leren. Bismillah budal. Malu Pak kita Pak, yang mengatakan diri kita cinta kepada ilmu, yang mengatakan kita butuh kepada ilmu, kena gerimis mundur.
Ini jihad loh Pak, menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu jihad. Syekh Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilm mengatakan menuntut ilmu adalah jihad. Nah, jihad kena gerimis tok wae langsung balik kanan bubar jalan ya. Ya. Seberapa pentingnya ilmu menurut kita sehingga kena gerimis wae langsung buyar. Tetapi untuk urusan dunia udanai budal. Berangkat Pak mereka laki-laki, perempuan. Wong mereka no stadion lho ra koyo awak dhewe, Pak. Awak dhewe nyampe masjid kan ngiyup to, Pak. Nek jero masjid koyo ngene to, kena AC, mari udan isek diwedangi kan. Ya mari kajian nek diwedangi, iki mari kajian sana wedangi. Ya isek digorengi, ya toh? Ngelempar gorengan, terus dilempar jajanan lho. Nah, mereka di atas stadion loh, udan-udanan panas, bayar bisa. Karena mereka cinta Pak. Karena mereka cinta dengan hal tersebut. Kita yang mengatakan aku cinta pada ilmu, balik kan balik ngedabrus. Istah. Iya kan? Nek jari arek 6 alah gombal. Ayo kita buktikan cinta kita kepada ilmu. Adab yang pertama tadi apa? Ikhlaskan dalam menuntut ilmu. Yang kedua akan kita bahas kapan-kapan kalau ada waktunya. Entek bisa setengah songo. Ada pertanyaan? Udah, monggo jangan angel-angel. Ya, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam majelis ilmu itu kan ada secara garis besar ada dua macam Ustaz. Ada yang pinter, ada yang bodoh Ustaz. Nah yang apa nilainya sama Ustaz di mata Allah itu orang yang pinter sama yang bodoh dalam menuntut ilmu ini Ustaz. Seperti kayak di sekolah atau di pondok itu kan ada yang pinter, ada yang bodoh itu. Itu gimana Ustaz? Nggih, Masya Allah. Dalam menuntut ilmu, kedudukan kita sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Pak. Kedudukan kita saat ngaji sama, sama-sama penuntut ilmu. Lah, kondisi seseorang dalam meraih ilmu seperti tadi kita katakan, ada yang seperti tanah, ada yang langsung nangkep, ada yang lewat, ada yang mampir terus lewat. Ketika kita tahu kondisi kita seperti itu, paham kondisi seperti itu, maka harusnya kita bisa memotivasi diri kita. Wah, aku ini level sing ndi? Saya termasuk yang mana? Oh, ternyata aku sing nomor loro. Waduh, koncoku wis paham kabeh, aku isek durung. Maka usaha kita harus lebih tinggi daripada yang lain. Usaha kita harus lebih kuat daripada yang lain. Karena tidak ada yang sia-sia kok dari setiap usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu. Justru pahala kita mungkin bisa lebih banyak karena kemauan dan semangat kita yang mengulang-ulang terus pelajaran tersebut. Karena pahala itu akan berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Bahasanya ujian itu semakin tinggi ya, ujian seseorang, maka pahalanya semakin besar. Lah, dalam usaha juga demikian Pak. Semakin tinggi usaha seseorang, pahala yang didapatkan juga semakin besar. Maka nih, sholat sunnah yang bagus sholat apa? Yang paling besar nilainya? Abot Pak. Karena berat. Ya, makanya kalau kita sadar kondisi kita, nah kita usahanya ditambah. Ya, usahanya ditambah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang menentukan nanti kondisi kita di sisi Allah bukan banyak hafalan kita, tapi sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih? Wallahu taala alam. Cekap nggih insyaallah. Oh, ada lagi monggo. Ada Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang adab di majelis ilmu Ustaz. Cuman untuk implementasinya yang sering Anda lihat di medsos terutama itu banyak ikhwan, mohon maaf, kadang-kadang membawa nama Ustadz Sepuh
tapi dengan tujuan untuk mencela saudara-saudaranya yang lain. Gitu, misalkan Ustadz Sepuh berpendapat demikian, tapi untuk mencela toh saudara-saudaranya lain yang melakukan hal yang di luar pendapatnya Ustadz Sepuh, seperti itu. Nah ini dengan membawa nama Ustadz Sepuh ini, Ustadz, apakah itu termasuk adab? Apakah itu hanya sekedar pendapat dia gitu? Karena Anda melihat nih fenomena seperti ini, terutama di medsos itu kok makin sini makin mengkhawatirkan. Jadi Anda merasa kasihan dengan ustadz-ustadz sepuh kita gitu yang dibawa-bawa namanya, tapi dengan tujuan untuk mencela saudara-saudara yang lain gitu, Ustaz. Apakah itu adab yang dibenarkan atau gimana itu? Masya Allah. Wah, teman pertanyaan nih. Apa ini? Pertama, yang perlu kita pahami, tidak ada manusia yang maksum. Ini yang pertama. Tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada kesalahan dalam dirinya, tidak ada kesalahan dalam pendapatnya. Ini yang pertama, selama dia manusia. Ini yang pertama loh ya. Ya apa tuh Ijan? Yang kedua, yang perlu kita pahami pula, bahwasannya kebenaran itu tidak diukur dari siapa yang mengucapkannya, tetapi apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, suatu pendapat itu meskipun berbeda, tapi kadang bisa dikatakan sama-sama benar melihat kondisinya. Nah, katakan pendapat itu meskipun berbeda, terkadang sama-sama benar melihat sebuah kondisinya. Tetapi akan menjadi masalah bila nanti kajian itu dipotong dan disisakan ujungnya. Sampai sini paham? Guru ini jelas ngalor ngidur ngetan ngulon iki ada pengecualian, diambil akhirnya saja, dibenturkan dengan pendapat yang lain yang diambil ujungnya saja, repot iki. Makanya saya sering mengingatkan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang bergerak di dunia pergoiban, dunia goib kan, online, yang biasa motong video, konsultasikan dengan ustadz dulu sebelum dipost, karena akan menjadi hikmah atau musibah. Saya beberapa kali nge-cut teman-teman, Ustadz ini nih, ojo ya gitu kan. Bahkan sebagian videonya tak minta take down. Kenapa? Ada sesuatu yang bisa disampaikan di khalayak umum, ada sesuatu yang hanya bisa kita cermati bersama kalau kita sama-sama duduk santai kayak ngeten iki. Ya. Ada suatu potongan kajian itu, kan potongan saiki sing dicari yang biar cepet FYP tuh jari ini. Apa FYP itu? Ya pokoknya ngono lah ya, biar viewernya naik, followernya tambah kan gitu tak. Ambil 1 menit padahal ustadznya jelas ngetan ngulon ngalor sampai 10 menit setengah jam. Diambil gursak buyar kan isa-isa. Makanya kadang-kadang ora usah. Nah, kemarin juga kita ada sebagian jamaah yang post, Ustadz izin kolaborasi ya di IG, hapusan ganti video liane. Saya itu lagi kan, hapusan ganti yang lain. Oh enggak Ustaz. Saya itu jadi musibah karena kita penjelasannya panjang lebar. Makanya berbeda pendapat itu bisa jadi sama-sama benar, cuma beda konteks. Lah itu akan menjadi panas ketika kita tanggapi dengan pikiran yang panas. Akan menjadi titik temu tengah kalau kita pahami dengan kepala dingin gitu. Makanya juga kadang-kadang selama apa yang kita lakukan kita konsultasikan juga dengan guru-guru kita, juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak apa-apa lanjutkan, meskipun kadang pendapat guru kita yang A akan berselisih pendapat dengan guru B. Apakah kemudian kita akan menolak pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ketika bertentangan dengan gurunya? Paham ya? Ya mudah-mudahan dipahami. Kalau nggak paham tenang, masih ada pertemuan kedua. Hadir, ikuti ya, to be continue, bersambung. Pekan depan aja telat. Bulan depan ya. Bulan apa itu? Juli ya. Aman lah.
aja telat ya, insyaallah akan kita bahas. Wallahu taala alam, wis gak ada pertanyaan lagi ya, dianggap gak enek ya, soalnya nanti habis ini di Kepanjen ya, ada daurah fikih kurban insyaallah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan panjenengan semuanya. Ayo semangat ngaji biar kita semakin cerah dalam beragama, semakin mudah, karena agama itu akan mudah kalau kita ngerti, akan berat kalau kita tidak ngerti, dan beribadah akan terasa nyaman ya, terasa enak kalau kita ngerti ilmunya. Sekian, mudah bermanfaat dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, du'ain la yusma. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Bila ada saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diterima ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk haji bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.